support yang luar biasa. Kita melalui tahapan-tahapan, dan tahapan pemagangan ini menjadi alternatif solusi ketika kita belum sampai pada kondisi menyiapkan tenaga kerja yang kompeten. Pemagangan ke Jepang ini sudah berlangsung lama, sekitar 30 tahun yang lalu, dan telah terbukti mampu menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang mumpuni, etos kerja, disiplin, daya juang, ketekunan, dan kemandirian. Tadi kita melihat testimoni, misalnya salah satu Presidir Denki, Pak Umar Hamdan misalnya. Ada nggak dari kalian yang bercita-cita seperti beliau? Ini anak-anakku peserta pemagangan. Ada nggak kalian yang ingin seperti Pak Umar Hamdan tadi? Ada nggak? Kepingin nggak? Saya kira Pak Umar Hamdan tadi salah satu contoh bagaimana beliau melewati pemagangan sampai pada kapasitas kompetensi yang mumpuni, yang akhirnya beliau menggerakkan ekonomi dengan kapasitas dan kemampuan dia. Dan kalau lihat dari testimoni tadi, saya mengamati bahwa pemagangan ke Jepang dapat meningkatkan taraf hidup bagi peserta dan keluarganya. Dan tadi sudah kita lihat juga di luar Pak Umar Hamdan tadi, teman-teman menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang pengusaha yang ternyata menciptakan lapangan pekerjaan baru. Berarti membantu tugas pemerintah, membantu tugas Kementerian Ketenagakerjaan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Hadirin yang saya hormati, melihat hasil nyata program pemagangan ke luar negeri, khususnya ke Jepang, saya minta kepada Pak Dirjen dan seluruh jajarannya untuk melakukan upaya-upaya yang sistematis untuk meningkatkan kuota pengiriman peserta magang ke Jepang. Saya melihat ada kecenderungan perubahan arah peserta magang yang dulunya diisi pemagang dari Cina dan Vietnam, sekarang mulai shifting ke Indonesia. Menurut saya ini momentum yang harus ditangkap untuk memberikan kesempatan yang lebih banyak lagi bagi anak-anak kita, saudara-saudara kita yang akan melakukan pemagangan ke Jepang. Pada saatnya juga kita akan memperbanyak tenaga-tenaga skill workers kita untuk bisa ditempatkan ke Jepang seiring dengan kebutuhan Jepang yang ingin mendapatkan tenaga-tenaga kompeten dari Indonesia. Sekarang kan begitu ya Pak Direktur, Pak Atas Ketenagakerjaan, Jepang itu mulai mengalami aging population, penduduk tuanya lebih banyak. Tentu membutuhkan juga negara-negara lain membantu memenuhi kebutuhan pasar kerja di Jepang. Ini menurut saya kesempatan yang baik. Kita nanti akan sama, pada saatnya kita akan memasuk pada aging population. Setelah kita menerima bonus demografi, nanti pada saatnya penduduk usia tua akan lebih banyak. Makanya itulah pentingnya program JHT untuk menyiapkan aging population. Tapi nggak apa-apa, saya nggak ngomong JHT. Ini pemerintah berpikirnya panjang, tidak sesaat saja, memikirkan kalau nanti pada saatnya penduduk usia tua kita akan lebih banyak, maka disitulah perlindungan kepada pekerja yang masuk usia tua, yang tidak produktif, yang menurut survei akan jatuh pada kemiskinan. Dengan program JHT itu, maka mereka akan terselamatkan dari kemiskinan. Kita mencontoh dari Jepang karena perlindungan yang paripurna, termasuk perlindungan kepada mereka yang sudah masuk usia tua, sehingga Jepang bisa menikmati, masyarakat tua Jepang bisa menikmati masa tuanya, dan dia sekarang membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia
dia bisa meng-hire tenaga kerja dari Indonesia karena dia sudah mendapatkan pelindungan ketika tuanya. Saya kira itu maksud dari pemerintah kenapa ingin mengembalikan filosofi JHT. Namun demikian, berkali-kali saya sampaikan, sosiologisnya tidak memungkinkan kita untuk mengembalikan filosofi JHT pada khutbahnya. Kita masih butuh waktu lagi untuk memproteksi para pekerja kita pada segala momentum. Saya juga minta kepada Pak Dirjen Lavotas dan seluruh jajarannya untuk melakukan ekspansi ke negara-negara lain, Australia, Eropa, Amerika, bahkan Timur Tengah. Ini saya kira butuh terobosan baru, ekspansi baru. Dan khusus untuk Australia, dalam rangka kerjasama IACEPA, kita telah mempunyai MOU untuk pelaksanaan Workplace Based Training, pemagangan ke Australia. Ini perlu upaya yang lebih giat lagi agar kesempatan magang ke Australia ini dapat dimanfaatkan oleh warga negara kita dengan sebaik-baiknya. Sama seperti kesempatan yang sudah kita mulai 30 tahun lalu ke Jepang. Jadi Australia tidak terlalu jauh, mungkin sama jaraknya dengan Jepang, dan ada budaya-budaya etos kerja yang juga kita bisa dapatkan dari negara Australia. Tenang Pak Direktur, tidak berarti menghilangkan kesempatan ke Jepang. Kita akan tetap buka akses ke Jepang, tapi kesempatan-kesempatan baru kita akan buka karena tadi ledakan jumlah penduduk, usia produktif kita akan sangat meningkat. Kita harus memiliki plan A, plan B sampai plan Z agar semua usia produktif kita bisa terakomodir dalam kesempatan magang maupun kesempatan kerja, baik di dalam maupun di luar negeri. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya juga mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi oleh Bina Lavotas dan IM Jepang yang pada hari ini sudah siap mengirimkan 74 orang peserta. Sudah lama ditunggu-tunggu, sampailah kita pada hari ini melepaskan anak-anakku, adik-adikku ke Jepang. Saya ingin memesankan beberapa hal kepada adik-adikku semua. Yang pertama, teruslah pupuk dan motivasi, teruslah tancapkan tujuan yang lurus dalam mengikuti program pemagangan. Tujuannya adalah untuk mencari pengetahuan dan pengalaman di perusahaan Jepang yang nantinya Anda bawa pulang dan dikembangkan untuk membangun Indonesia seperti yang saya dengarkan komitmen tadi. Jadi ke Jepang ngapain? Main? Kepingin tahu negara Jepang? Cari kenalan? Cari jodoh? Boleh, itu bonus, dapat jodoh perempuan Jepang, laki-laki Jepang, itu boleh, itu bonus. Tapi ingat, kalian semua di sana, karena ini pemagangan konteksnya, maka menambah pengalaman, mencari pengetahuan, mendapatkan value baik dari negara Jepang. Soal bonusnya dapat jodoh itu soal lain. Tapi kalau niat magang ke Jepang, tiba-tiba begitu nyampe pokoknya saya harus dapat jodoh perempuan Jepang. Ampun deh. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Saya yakin dan percaya bahwa ini semua teman-teman, anak-anakku semua ini pasti memiliki motivasi, tujuan yang tinggi, menyerap ilmu, mendapatkan pengalaman di Jepang, dari perusahaan-perusahaan di Jepang. Kemudian yang kedua, saya ingin berpesan, meskipun adik-adik semua sudah mendapatkan pelatihan di sini, pelatihan persiapan, tapi tetaplah adik-adik berlatih, praktek kerja, serta meningkatkan pengetahuan berbahasa Jepang. Saya ada banyak contoh, sudah ikut pemagangan di Jepang, tapi bahasa Jepangnya itu aja.
arigatou gozaimasu. Begitu aja, tidak berkembang. Kenapa? Karena tidak ada motivasi untuk meningkatkan diri. Jadi pulang dari Jepang, kemampuan bahasa Jepangnya harus berapa kali lipat ya dari selama ini yang didapat. Mungkin bisa 1000 kali lipat kalau perlu. Karena adik-adik berada di negara yang memang kesehariannya berbahasa Jepang. Adik-adik juga harus menyerap pengetahuan-pengetahuan baru di Jepang. Karena adik-adik berada di negara yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan jangan lupa patuhi norma-norma yang berlaku di perusahaan maupun di lingkungan masyarakat. Hormati adat istiadat masyarakat di Jepang. Anda boleh berasal dari Jawa, berasal dari Medan, berasal dari Aceh, yang itu semuanya berbeda budaya dan adat dengan masyarakat Jepang. Adat dan budaya baik yang sudah dimiliki oleh adik-adik semua itu tetap adik-adik pegang sepanjang itu semua tidak bertentangan atau bertentangan dengan adat dan budaya Jepang. Pandai-pandailah menempatkan diri dengan baik. Yang berikutnya, jangan mudah terpengaruh hasutan, bujukan, iming-iming yang menggiurkan dari pihak manapun yang mengarah pada tindakan indisipliner dan ilegal. Karena ada beberapa peserta magang yang kabur, tidak disiplin. Ini ditemukan meskipun kecil, tapi ditemukan peserta yang kabur, kena bujukan, kena hasutan. Mungkin ada iming-iming yang menggiurkan. Apalagi mungkin penggunaan media sosial yang tidak tepat bisa juga mendorong adik-adik untuk melakukan hal-hal yang indisipliner dan yang bertentangan dengan norma yang diatur oleh perusahaan atau mungkin norma masyarakat di Jepang. Saya tahu selama pelatihan adik-adik ditempa menjadi seorang yang mandiri. Saya kira ini harus dipertahankan. Jadilah pribadi-pribadi yang mandiri, profesional. Ini saya lihat usianya adik-adik ini usia-usia 20-an ya Pak Dirjen. 20-23 gitu ya. Saya kira ya usia yang kadang-kadang masih belum sepenuhnya matang, belum sepenuhnya usia dewasa, tapi jadilah menjadi pribadi yang dewasa, mandiri dan kerjalah secara profesional. Yang tidak kalah pentingnya, karena semangat menjaga profesionalitas, adik-adik lupa jaga kesehatan. Ini profesionalitas, mandiri, disiplin, yes, tapi juga harus tetap dijaga kesehatan, makan dan minum, istirahat yang cukup, memiliki waktunya dipelihara dengan baik, dan tetaplah tekun beribadah. Mentang-mentang jauh dari orang tua, biasanya kalau yang Islam beribadah itu dipantau oleh orang tua. Di sana nggak ada orang tua, orang tuanya yang jadi orang tua adalah adik-adik sendiri. Tetap saja menjaga rutinitas ibadah yang sudah biasa dilakukan, tentu dengan mengatur waktu yang sebaik-baiknya. Dan sekali lagi jangan kabur, selesaikan sampai adik-adik sesuai dengan kontraknya, dapatkan pengalaman yang baik, keterampilan yang baik, kompetensi yang baik. Kalau ada masalah, maka adik-adik jangan ragu untuk menghubungi perwakilan IM di Jepang atau menghubungi perwakilan kita, KBRI maupun KJRI. Itu adalah rumahnya adik-adik semua.
kantor perwakilan kita, KBRI maupun KJRI, itu rumahnya warga negara Indonesia di luar negeri. Kalau ada masalah, laporkan, diskusikan, dialogkan, carikan solusi di rumah kita sendiri, di KBRI maupun di KJRI. Saya kira itu pesan-pesan yang saya berikan kepada adik-adik. Tadi Pak Direktur IM menyampaikan, apakah adik-adik semua sudah siap? Siap dengan segala konsekuensi menjadi peserta pemagangan? Siap? Sudah dijawab Pak. Tadi Bapak bertanya, saya tidak mendengar jawaban, atau mungkin karena nggak mengerti bahasanya ya. Saya kira sudah dijawab dengan tegas. Dengan demikian saya dengan perasaan yang lega akan melepaskan kalian semua untuk segera berangkat ke negara Jepang. Semoga berhasil kembali ke Indonesia, mampu menciptakan lapangan saja, tapi juga pikirkan saudara-saudara kita yang juga memiliki kesempatan, memiliki keinginan untuk bekerja. Saya terima kasih kepada IM Jepang atas kerjasamanya selama ini. Sekali lagi, jika diperlukan kita untuk perluas kesempatan ini Pak Dirjen. Mungkin juga kita perluas tidak hanya dengan IM, tapi dengan kerjasama yang lain. IM tetap, tapi mungkin kerjasama yang lain kita akan buka, sehingga banyak sekali kesempatan yang kita berikan kepada warga negara Indonesia. Sampaikan dengan perasaan lega, bahagia, memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Saya melepas peserta magang ke Jepang pada hari ini secara resmi. Berempat tamasya ke Malang. Ketemu kenalan. Selamat jalan peserta magang ke Jepang. Semoga Tuhan memberikan perlindungan. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia atas sambutan yang telah disampaikan. Berikutnya Himne Kementerian Ketenagakerjaan. Hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan Mas Ketenagakerjaan. Salam ya, semua. Seperti apa? Nanti kamu bilang kedua ya.